Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Hanifah dari Fakultas Tarbiyah PAI. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Efektivitas Penerapan Metode Albana untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Quran Siswa di SMP Al-Falah Bandung. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan kurangnya kemampuan membaca Al-Quran di SMP Al-Falah Bandung pada mata pelajaran BTAQ. Dilihat dari makhorijul huruf, siswa masih belum lancar sesuai dengan kaidah tajwid karena masih ada yang belum konsisten dalam bacaan panjang pendek bacaan. Oleh karena itu, penelitian akan mencoba menerapkan kemampuan membaca Al-Quran dengan menggunakan metode Albana. Yang kedua yaitu rumusan masalah yang terdiri dari yang pertama, bagaimana kondisi objektif kemampuan membaca Al-Quran siswa di SMP Al-Falah Bandung. Yang kedua, bagaimana proses penerapan metode Albana siswa di SMP Al-Falah Bandung. Yang ketiga, bagaimana efektivitas penerapan metode Albana di SMP Al-Falah Bandung. Yang keempat, bagaimana faktor pendukung dan penghambat pembelajaran Al-Quran dengan menggunakan metode Albana. Selanjutnya, teori yang pertama, metode Albana. Menurut lembaga Albana, Albana adalah membangun, dalam arti membangun semangat dan kecerdasan intelektual terhadap Al-Quran seorang muslim. Yang kedua, kemampuan membaca Al-Quran. Menurut CHAI 2014, kemampuan membaca Al-Quran secara harfiah berarti melafalkan, mengajar, dan membunyikan huruf-huruf Al-Quran sesuai dengan bunyi-bunyi yang dilambangkan oleh huruf-huruf itu sesuai dengan kaidah tajwid. Yang selanjutnya, indikator kemampuan membaca Al-Quran. Menurut Syarifuddin 2004, indikator membaca Al-Quran dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada tarkik, ada tartil, ada tahwid, dan ada hard. Selanjutnya, pendekatan dan metodologi. Pendekatan menggunakan pendekatan kuantitatif, metodologinya menggunakan metode kuasi eksperimen. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasinya di kelas SM, di kelas 9E, di kelas eksperimen, dan kelas G-nya sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan teknik data menggunakan dokumentasi, observasi, wawancara, dan tes. Hasil dan pembahasannya yang pertama yaitu kondisi objektif. Kondisi objektif di SMP Al-Falah ini masih banyak yang belum bisa membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid dan tartil. Masih banyak siswa yang belum lancar dalam pembacaan madnya. Seharusnya siswa membaca dua harokat, siswa masih banyak yang membacanya kurang atau terlalu panjang bacaannya. Yang kedua yaitu pelaksanaan metode Albana. Ada beberapa tahap. Yang pertama, pengenalan huruf hijaiyah, pengenalan tanda baca, pengenalan mad, pengenalan tanwin, pengenalan sukun atau hukum mati, pengenalan huruf tanda bertasdid, dan selanjutnya latihan-latihan untuk siswa. Yang ketiga yaitu efektivitas penerapan metode Albana. Yang saya dapat dihitung melalui uji and again untuk mengetahui kategori efektivitas menggunakan metode Albana. Dilihat dari nilai eksperimen menunjukkan skor 56,19% termasuk dalam kategori cukup efektif. Yang sedangkan kelas kontrol menunjukkan skor 29,0% yang termasuk kategori tidak efektif, sehingga dapat dikatakan bahwa menggunakan metode Albana untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran ini cukup efektif.
meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran di SMP Al-Falah. Yang selanjutnya yaitu faktor pendukung. Faktor pendukung di SMP Al-Falah tersebut, yang pertama, dengan adanya program BBQ yang dilaksanakan sesudah pembelajaran yaitu di luar jam pelajaran. Yang kedua, dengan adanya dukungan dari orang tua dan guru dengan adanya program BBQ. Yang ketiga, adanya motivasi dan guru siswa minat membaca Al-Quran dalam hal membiasakan diri membaca Al-Quran. Dan selanjutnya yaitu faktor penghambat, kurangnya dukungan dan motivasi siswa untuk membaca Al-Quran ketika berada di luar sekolahan atau berada di lingkungan rumah atau berada di lingkungan luar. Sehingga anak menjadi sulit untuk membaca Al-Quran karena bertambahnya usia, anak malu untuk mengaji di masjid, sehingga di sekolah pun siswa tidak mengaji. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan, berdasarkan analisis uji normalitas, uji homogenitas dapat diketahui berdata normal dan homogen atau sama, sehingga dapat menggunakan independent simple t-test dan uji and again untuk mengetahui kemampuan membaca Al-Quran dan mengetahui efektivitas pada kelas eksperimen dan yang mendapatkan perilaku belajar menggunakan metode Al-Bana. Diketahui signifikannya bernilai 0,0000 mempunyai arti 0,000 lebih dari 0,5, maka HO ditolak dan H1 diterima. Dan diketahui perhitungan efektivitas dapat dihitung menunjukkan skor 56,6%, maka dapat disimpulkan terdapat peningkatan dan efektivitas dalam kemampuan membaca Al-Quran. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.